sekali yang nggak bernutrisi kangen. Kangen sekali. Perkenalkan, nama saya Lydia. Umur saya 42 tahun. Saya menikah dan punya anak 12,5 tahun. Saya baru hari ini lagi menjadikannya. Saya bekerja di sini, juga di remaja dan pemuda. Tapi sekarang pemuda-pemuda panggil saya tante. Aduh, saya sampai kangen. Udah tua ya ibunya ya. Kemudian karena menemani orang tua saya bekerja di gereja Kristus Ketapang. Nah, saudara sekalian, memang perjalanan bersama Tuhan itu naik dan turun ya, tidak selalu senang. Karena pada tanggal 31 Agustus 2015 tahun lalu saya terdiagnosa kanker payudara. Pasti itu suatu momok ya buat wanita, namanya kanker payudara, ovarium dan sebagainya, itu mengerikan sekali takutnya. Nah, ceritanya tuh di bulan Mei itu saya merasakan sedikit sakit di payudara kanan saya. Kemudian saya cuekin, lalu di bulan Juni tiba-tiba kok teraba ada sebesar jempol gitu ya. Nah, saya mulai khawatir, saya takut, saya memeriksakan diri saya ke dua dokter. Pertama, dokter itu bilang, oh nggak apa-apa, ini pasti cuma sesuatu yang nggak perlu dikhawatirkan katanya. Jadi saya ya udah, saya pulang dengan hati yang tenang. Tapi kok benjolannya tambah besar, dan besarnya itu cepat sekali. Dalam waktu 2 bulan itu membesarnya sampai 6,5 sampai 7 cm. Itu udah kayak bantalan di bantalan kecil gitu di dada saya ya. Saya jadi takut, dan kemudian saya cepat-cepat periksakan diri lagi ke dokter yang lain, dan dia langsung bilang bahwa memang ibu menderita kanker payudara. Jadi sebelumnya di biopsi dulu. Waduh, saya merasa shock ya, pastinya sedih, takut, khawatir. Apalagi saya masih punya anak kecil umur 2,5 tahun. Tuhan, ini rencananya apa? Saya dikasih anak di usia yang memang juga gak muda ya. Tapi Tuhan karuniakan anak yang lucu, yang manis. Tapi kok sekarang saya dikasih penyakit ini? Maksudnya apa ya? Nah, tapi Tuhan itu baik ya. Sebelum saya mendengar kabar ini, saya dipersiapkan dulu, dikuatkan dulu oleh dua khotbah pendeta saya. Yang pertama dari satu khotbah, ibu pendeta ini bilang, oh banyak dalam hidup ini memang lagi senang-senang, lagi makmur, mungkin lagi kehidupan lagi berjalan dengan baik sekali, tapi tiba-tiba bisa kena divonis suatu penyakit atau mengalami kesamutan atau musibah atau apa. Oh, saya merasa itu khotbah kayak ditusuk, kayak ditujukan ke saya gitu ya. Waduh, apa ya ini Tuhan ya saya. Terus saya pikir ada apa-apa lah, mungkin itu sekadar khotbah. Tapi sebenarnya itu Tuhan berbicara kepada saya. Kemudian khotbah yang kedua itu adalah 1 hari sebelum saya membuka hasil dari biopsi yang akan saya berikan ke dokter. Jadi besoknya Senin saya ke dokter. Minggunya saya ke gereja, dan khotbah itu bilang jawaban Tuhan itu bisa ya, bisa tidak. Kalau kita misalnya menerima jawabannya, pasti kita puji Tuhan. Tapi kalau kita menerima jawaban tidak, Tuhan bilang enggak, jawabannya negatif. Bagaimana? Kamu mau protes, mau enggak terima, atau kita pasrah? Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan untuk melewati itu semua. Lalu saya pikir ini kayaknya jawaban Tuhan pasti enggak. Soalnya saya udah itu upload dan dibuka ya. Saya udah berdoa, Tuhan jangan sampai ada apa-apa, jangan sampai saya terkena penyakit yang aneh-aneh. Tapi jawabannya memang betul. Pada hari Senin itu dokter diagnosa saya, kamu kena kanker payudara. Jadi ya begitulah ceritanya ya. Setelah itu saya berdoa bersama suami, bersama keluarga, berdoa bagaimana mau berobat kemana. Akhirnya Tuhan tunjuk suatu rumah sakit. Memang saya berobat di Kuala Lumpur di sana ya. Di sana juga memang dokternya bilang begitu cek, waduh ini kok besar sekali, keras sekali. Saya sangat khawatir, dia bilang dengan keadaan kamu. Tapi saya puji Tuhan di sana tuh benar-benar cepat gitu penanganannya. Besok kamu udah harus PET scan, kamu harus periksa ini. Aduh, saya bilang saya pusing. Besok kamu dijemput ya dari hotel kamu. Kita jemput, minta sediakan jemputan kamu. Pagi-pagi jam 7:30 udah harus di sini. Waduh, kok kayaknya gawat amat gitu ya saya pikirnya. Tapi ya sudah, saya pasrah, saya ikutin aja. PET scan itu
dan saya harus menuruti firman-Nya. Dan saya merasa Tuhan, saya benar-benar saya ketakutan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang ada gitu ya, artinya Tuhan kalau tinggal lagi susah dekat sama saya. Tapi kok rasanya kok nggak ada Tuhan ya? Gimana Tuhan? Saya bilang, Tuhan gimana Tuhan saya berseru-seru gitu ya. Tapi tiba-tiba sepertinya Tuhan bilang gini, kamu nyanyi. Kok kayak dia bilang, sepertinya saya kan pengen nyanyi gitu ya. Lalu Tuhan kasih sebuah lagu di pikiran saya. Dan itu Tuhan menjaga aku karena sering ya memimpin lagu itu di sini gitu ya. Saya tiba-tiba saya nyanyi. Saya mungkin mau sedikit nyanyikan untuk saudara. Dengan pulang dari dokter itu saya merasa seperti merasa dikuatkan
bukannya senang berfoto, jadi saya pada waktu di kampung tidak ada foto gitu. Cuman saya kasih lihat ini obat-obatnya, ini ada serem-serem ya, ada yang merah, ada yang putih gitu. Begitu dilihat ini Ibu Widya ya, ini obatnya yang mau disuntikan ke bagian Tuhan. Mak, saya bilang saya takut sekali. Cuman saya langsung ingat itu, saya bilang dalam imajinasi saya itu yang merah itu darah Yesus masuk dalam tubuh saya. Bukan saya menghancurkan si sel-sel dalam situ. Kemudian yang putih itu air suci, saya bilang pokoknya supaya saya takut, saya pikirkan itu dalam hati saya, pikirkan yang positif, pikirkan yang menguatkan saya. Dan itu ada steroid itu, aduh banyak sekali kalau kita diskusikan steroid, tapi puji Tuhan semuanya bisa saya 8 kali itu bisa saya lalui dengan baik. Saya tidak mau mengeluh ya, saya pikir begini, saya dikuatkan juga dengan satu khotbah di gereja saya juga mengenai anak kecil di China yang umur 9 tahun, ayahnya itu terbelakang, ibunya juga kena sakit jiwa. Anak 9 tahun ini harus masak, harus cuci, harus apa segala macam. Wah, saya bilang, aduh Tuhan, kayaknya penderitaan saya belum sebesar itu. Jadi kalau dia saja tidak ngeluh, saya tidak boleh ngeluh. Saya harus kuat, saya harus bersyukur karena saya punya Tuhan, saya punya keluarga yang mengasihi saya. Kalau memang Tuhan ini adalah salib saya yang harus saya pikul saat ini, saya siap, saya bilang. Tapi Tuhan jangan tinggalin saya, Tuhan bersama saya, sama-sama saya ya, saya bilang gitu. Jadi semakin mesra ya, sama Tuhan sering bergumul dan bercerita. Dan saya juga sangat bersyukur Tuhan memberikan seorang suami yang baik, yang mau menerima masalah ini, mau menghadapi bersama-sama. Kalau setiap kali ke sana kita jadi jalan-jalan setelah selesai gitu, atau sebelumnya kita jalan-jalan dulu ke satu tempat. Dia menyemangati saya dan juga dia bilang, pikirkan, jangan pikirkan yang sekarang, pikirkan nanti, targetkan pikiran kamu kalau nanti mungkin kita sekolah, anak saya sekolah, mungkin pada saat dia menikah kita akan berempat, aduh nanti mau di mana pestanya atau apa, pokoknya kamu pikirkan ke sana. Nanti kamu targetkan pikiran kamu ke sana, badan kamu akan ikut, akan membawa kamu ke sana. Saya bilang, kan setiap kali saya takut, saya bilang, saya akan pikirkan yang jauh, yang baik. Karena saya mau melayani lagi, saya mau mengantar dia sekolah, saya mau melakukan banyak hal gitu. Jadi saya juga bersyukur sekali ya, dia tidak pernah bosan selama 8 kali. Dan terus ada pemeriksaan berikut, dia tidak pernah bosan menemani saya ya. Dan saya juga bersyukur ada ibu saya di sini juga hadir menguatkan saya. Dia bilang, alah kamu pasti sembuh. Ini ibu saya. Dia membantu menjaga anak saya dan dia bilang, mami mah gak khawatir, kamu pasti sembuh. Dia bilang gitu. Aduh saya puji Tuhan. Juga anak saya juga kita sambil menghibur, menguatkan, berdoa juga malam-malam. Dan lucunya pulang-pulang, saya satu kali pulang dia bilang, saya bilang ini berdoa tahun, mami neneknya udah sembuh belum? Katanya begitu. Aduh saya sampai kaget dan saya bilang mami sudah sembuh tapi harus diobatin dengan lebih baik lagi ya. Nah saya penyataan Tuhan begitu luar biasa. Saya rasakan selama saya sakit, teman-teman, saudara-saudara semua banyak yang datang, yang memberikan perhatian begitu besar ya. Ada satu teman yang juga pada saat datang dia mencetakkan kesaksian bahwa neneknya itu juga dulu di diagnosa kanker payudara. Dan pada saat 3 hari sebelum mau naik ke meja operasi, itu dia berdoa puasa. Dia bilang, saya mau dioperasi, saya mau udah pasrah, dia mau diapain, bisa meninggal di meja operasi, saya mau doa puasa di meja. Setelah doa puasa, besoknya hari itu naik ke meja operasi, dicek dulu sama dokter bilang semua kankernya hilang. Turun lagi ibu, silakan pulang, katanya begitu. Oh bisa ya seperti itu ya, saya bilang. Iya itu terjadi sama nenek saya, dia bilang gitu. Terus saya dalam hati saya bilang, Tuhan saya ingin ya seperti itu, mengalami hal itu ya. Kalau yang bisa Tuhan pasti bukan buat, maksudnya kalau nenek
buat saya banyak begitu, jadi harus kehilangan mahkota ya, kehilangan rambut, tapi saya tetap suka cita. Next slide. Teman-teman saya datang, saya tetap bersuka cita ya. Saya gak mau ini, teman-teman ada yang kasih buku-buku tentang cancer, tentang apa begitu, saya baca, aduh saya jadi ketakutan, saya gak mau baca. Saya baca buku yang lain, saya baca buku mengenai pendidikan anak, mengenai kreativitas, mengenai apa-apa. Saya gak mau terlalu banyak memikirkan penyakit saya. Jadi saya ada satu lagi. Oh ya, ini satu slide lagi ya. Teman-teman saya memberikan tudung kepala. Ini ada Erik dan juga sama-sama. Terima kasih banyak. Nah, firman Tuhan juga berbicara ya. Kadang-kadang kita merasa ragu nih di tengah-tengah selama hidup, gimana ya saya, apakah saya akan sembuh atau enggak? Tapi Tuhan Yesus melalui 2 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 memberikan kekuatan dan dalam keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, saya juga ingat cerita mengenai next slide, perempuan yang pendarahannya disembuhkan oleh kata iman. Pada kalau saya mandi, saya akan pegang jaga saya dan saya akan jadi sebuah lagu saya imani yang dikarang oleh Bapak Romawan ya. You are my God, jadi saya ketika saya
Dan betul, pertama Tuhan bicara melalui firman dari Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju padamu. Aduh, saya bilang mata Tuhan tertuju pada saya ya. Lalu memang betul banyak orang-orang yang dipercaya pada saya. Salah satunya Erik juga bilang, kamu akan baik-baik saja sih, punya feeling kamu akan baik-baik saja. Lalu ada juga yang berdoa puasa buat saya. Dia bilang, saya berdoa puasa buat kamu supaya kamu bisa dioperasi kayak gitu. Aduh, puji Tuhan, terima kasih. Ada juga satu suami istri di gereja saya. Ini saya selalu ngomong sama istrinya, suaminya nggak pernah ngomong. Tapi ini suaminya itu dokter ya. Terus satu hari dalam masa penantian itu saya ngomong sama istrinya, dia tante terima kasih puji Tuhan, tante doain kamu terus. Tiba-tiba saya ngomong ke si omnya, ayo om selamat siang. Terus dia langsung bisa ngomong gini, you tahu cancer itu bisa sembuh dengan sendirinya. Saya langsung kaget, iya ya om. Dengan iman, dengan pikiran positif, cancer bisa sembuh. Aduh, Tuhan tiba-tiba kayak bang, benar-benar kayak ingin saya ya, bicara kepada saya. Kemudian juga yang terakhir tanggal 15 Februari saya harus kembali ke sana untuk di-scan ulang, cek lagi semuanya setelah 6 minggu. Tanggal 14 Februari malam-malam jam 11 malam teman saya telepon dari Hong Kong. Dia juga adalah cancer survivor. Dia bilang begini, saya masih bingung Tuhan besok saya akan dioperasi atau enggak gitu ya. Tapi teman saya bilang begini, Widya, kamu kena cancer payudara ya? Saya juga pernah, saya juga ada dioperasi. Iya, saya udah bersih kata dokter bla bla bla. Kalau udah bersih ngapain itu dioperasi? Kalau Tuhan bilang sembuh, kamu sembuh. Kalau Tuhan kasih sembuh sempurna total, kamu pasti sembuh. Aduh, kembali kayaknya Tuhan tuh ngomong lagi sama saya hari terakhir sebelum saya besok periksa. Dan besoknya memang saya periksa lagi di USG, di MRI, segala semua dicek semua dokter ahli bedah itu bilang kamu bersih. Tumornya lumer kayak mentega katanya. Dan kamu memang sepertinya merespon dengan sangat baik terhadap obat kemo itu. Kamu cocok sama obat kemo itu. Terus saya mesti gimana lagi dokter? Ya kamu pulang aja katanya, ngapain lagi kamu pulang katanya. Saya sampai, aduh puji Tuhan, saya bilang ini mujizat, aduh benar-benar cerita tentang si nenek yang sembuh terjadi pada saya. Saya bilang, Tuhan saya berjalan bersamamu sungguh luar biasa. Pelajaran apa yang saya dapat? Tuhan ingin menyatakan kasih kuasanya kepada saya, dan Dia ingin saya lebih intim dan bergantung kepadanya, memiliki pikiran yang lebih positif dan lebih beriman kepada-Nya. Dan saya percaya Tuhan mau pakai saya untuk lebih. Karena tidak ada waktu, saya mau cerita sedikit tadi mengenai xenoestrogen, tapi mungkin nanti ibu-ibu bisa cek di browsing di internet. Inilah yang kata dokter mungkin menyebabkan cancer saya. Xenoestrogen ini ada di sekitar kita, di plastik-plastik, pestisida, fungsi dan sebagainya. Jika mau tahu lebih banyak, mungkin bisa minta suami, anak atau kita bisa buka browsing di internet mengenai xenoestrogen ini. Kita harus waspadainya. Nah, menutup dari kesaksian saya, terima kasih banyak sekali untuk kesempatan yang diberikan. Kita menyambut Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita rindu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Saya nyanyikan suatu lagu Because He Lives, nanti yang bahasa Indonesia kita nyanyi.